Ya, TV Polytron 3 in 1 ya. Polytron tabung CRT cembung, jadul ya. Kerusakannya seperti ini tadi, lampu indikator menyala tapi tidak bisa start ya. Oke, langsung kita buka saja. Ya, sengaja tombol-tombolnya ini dilepas juga ya, untuk memudahkan pengetesan nantinya, karena kabelnya terlalu pendek. Ya, untuk memudahkan pengetesan, ini kita pasang kabel ya, pengganti saklar. Sebelumnya kita amati dulu, barangkali ada elko yang menggelembung, dan nampaknya elkonya tidak ada yang menggelembung ya. Oke, kita coba tes, kita colokkan ya, lampu indikator menyala. Kita ukur tegangan P plus 115 nya. Ini kecil ya, ini posisi standby memang begini. Kita akan coba paksa power supply ini supaya selalu dalam keadaan on, dengan cara kita not connection kan R520 ya, yang berhubungan dengan transistor T506. Kemudian untuk lebih amannya lagi, kita not connection kan juga resistor R514 yang berhubungan dengan transistor takeover. Oke, setelah R520 ini kita not connection kan, ini seharusnya tegangan untuk P plus langsung normal ya. Dan ini resistor yang menuju ke transistor takeover ini sudah di not connection kan juga. Jadi seharusnya aman ya. Oke, langsung kita tes lagi. Kita colokkan ya.
tegangan langsung normal, tapi ada suara meletup-letup ya. Oke ya, setelah melakukan pencarian beberapa saat tadi, memang switching regulator di TV Polytron ini sudah agak aneh ya. Jadi ketika switching regulator ini dipaksa on dengan cara menonaktifkan atau menot connectionkan R520 ini di not connectionkan, maka TV langsung menyala normal ya. Gambar langsung tampil. Kemudian ketika diukur semua tegangan itu normal ya. Tegangan untuk 37 voltnya ini ya, yang dipakai untuk take over di T505 ini pun normal tegangannya. Kemudian tegangan yang berasal dari titik 9 volt ini pun normal ya. Yang berasal dari D510 ini ada tegangan normal. Dan ketika sekali lagi ketika R520 ini di not connection kan, gambarnya tidak ada kelainan sama sekali ya, dan sangat-sangat normal. Kemudian setelah dicoba dipasang kembali ya, R520 TV tidak bisa start ya, jadi hanya standby. Kemudian ditekan tombol channel pun tidak bereaksi ya, padahal tegangan untuk 5 volt yang berasal dari T504 ini normal juga ya. Seharusnya itu sudah bisa untuk mengendalikan trigger di R520 ini, tapi nyatanya tidak bisa ya. Kemudian saya putuskan TV ini langsung saya buat on terus seperti ini ya. Jadi R520 tetap di not connection kan saja, karena melihat kondisinya si pemilik TV ini nampaknya tidak mempunyai remote untuk TV-nya ya. Dan melihat kondisi sekarang, fenomena sekarang ini, TV itu menggunakan set-top box ya. Jadi remote untuk TV hampir sama sekali tidak ada gunanya ya. Rata-rata yang digunakan hanya remote set-top box. Jadi cara mematikannya pun sangat jarang sekali dimatikan menggunakan remote. Jadi saya pikir untuk apa kita bingung mencari masalah ini, sedangkan masalah tersebut tidak atau kurang manfaatnya ya. Jadi saya putuskan seperti ini, langsung saya not connection kan R520 supaya tegangan selalu on, begitu saklar ditekan langsung on ya. Dan juga untuk lebih mengamankan ya, mengamankan sistem regulator ini, T505 ini transistor yang berfungsi sebagai take over ini saya lepas ya. Transistor PNP ini A1023 ini saya lepas. Jadi tidak ada istilah take over di sini. Jadi tegangan untuk supply 5 volt ya, supply IC program yang berasal dari T504 ini hanya berasal dari satu sumber, yaitu titik 9 volt ini ya, yang berasal dari D510 ya. Jadi hanya itu, tidak ada istilah take over yang ketika standby dia berasal dari tegangan 35 volt yang masih rendah, aslinya seperti itu. Dan ketika on dia berasal dari tegangan D510 yang sudah normal ya. Dan sistem itu sudah tidak digunakan lagi, melainkan begitu on tegangan untuk 5 volt di T504 hanya berasal dari D510. Saya rasa itu lebih aman ya, ketimbang kita menggunakan sistem yang aslinya, yaitu T505 ini ya.
karena selama ini sering kita menjumpai kerusakan TV Polytron itu disebabkan oleh sistem takeover ini ya, T505. Jadi saya putuskan untuk membuat atau meniadakan sistem takeover transistor T505 ini ya, karena sebenarnya kita tahu sistem ini sangat berbahaya sekali jika dia gagal dalam pemindahan sumber tegangan ya, dari titik 35 volt dan titik 9 volt ya. Oke. Kemudian ini tadi ya, setelah di not connection kan TV hidup, ada suara meletup di sini ya, ada meletup di soket CRT-nya ini, dan ini juga agak membingungkan tadinya. Saya pikir tabung CRT bermasalah, tapi setelah dicoba beberapa kali ternyata TV langsung mati ya, dia tidak menyala kembali, dan saya pikir transistor horizontalnya yang mati atau short. Ternyata bukan. Setelah saya ukur tegangan B+ hasil switching regulator, ternyata tegangannya bukan hilang tapi drop ya, menurun dari semestinya. Dan kemudian setelah dipegang flyback ya, flyback ini dipegang ternyata sangat panas, dan disimpulkan bahwa flybacknya yang mati ya. Padahal flyback ini belum lama sepertinya diganti ya, produksi Antel ini ya, DST2010 ini mati. Kemudian saya ganti menggunakan ini ya, produksi TB dengan nomor JF050191577 ya, dan TV pun jadi normal ya. Oke, kita pasang. Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya. Ya, masih normal ya tabung TV ini, dan tidak ada kendala sama sekali ya. Kita matikan, kemudian kita hidupkan ya, normal, tidak ada masalah dengan langkah yang saya lakukan tadi.